Bapak Ibu Saudara, ada seorang guru, dia menugasi muridnya untuk hari Rabu nanti kalian bawa kentang, masukkan kentang itu ke kantong plastik yang bening. Tibalah hari Rabu tersebut. Nah, dasar anak-anak yang punya emak-emak yang rempong, kadangkala kalau disuruh bawa satu, kebetulan mereka disuruh bawa satu, mereka bawanya lebih ya, barangkali nanti kurang atau bisa dibagi ke temannya yang lain. Biasanya begitu kan, dibawanya lebih, dibawain lebih sama orang tuanya, sama mamanya, sehingga ada yang bawa satu, ada yang bawa dua, ada yang bawa tiga, dan bahkan ada yang bawa 5 kentang. Semuanya dimasukkan ke dalam kantong plastik. Mereka sudah siapkan dari rumah. Kemudian sampai di sekolah, gurunya bilang begini, anak-anak, kantong plastik yang berisikan kentang itu harus kalian terus bawa. Kalian nanti pergi ke sekolah, pulang sekolah, bahkan ke toilet, kalian harus bawa. Selama berapa lama, Bu? Ada seorang siswa bertanya. Gak lama kok, cuman 7 hari. Lalu anak-anak ini mengikuti, mempraktekkan apa yang diminta oleh gurunya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Mereka masih nyantai. Begitu hari kelima, kentangnya ini sudah mulai busuk dan mengeluarkan aroma. Waduh, kok ada bau-bau ya? Dan bau-bau ini berasal dari kentang yang harus kami bawa. Gak enak nih. Hingga hari yang ke-7, lalu guru itu bertanya kepada murid-muridnya, gimana? Apa yang kalian rasakan? Kalian bawa kentang selama 7 hari. Lalu anak-anak itu sontak mengatakan, bau, Bu, gak enak, gak nyaman. Saya nggak enak, dari tadi harus tutup hidung, tetapi saya harus membawa ini kemana-mana. Lalu guru itu bilang, itulah kalau kita menyimpan yang namanya kebencian. Kalau kita mendendam, kalau kita menyimpan kebencian, kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, sama seperti kentang yang kita bawa-bawa, kentang yang sudah busuk, yang sudah bau, kita nggak mau tinggalkan, kita nggak mau buang, tapi terus kita bawa. Nyaman enggak? Ya enggak, Bu. Itulah kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain. Bapak Ibu Saudara, dari ilustrasi kentang ini, mengampuni orang lain mudah atau tidak buat kita? Tergantung kesalahannya, Pak. Pertanyaannya simpel, mudah atau tidak? Mudah. Sulit mengampuni orang lain. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak mau berbicara soal mengampuni orang lain. Hari ini cukup saya tahu bahwa mengampuni orang lain itu tidak mudah. Tapi tidak hanya soal mengampuni orang lain yang tidak mudah. Kita mohon pengampunan pun sulit, gak mudah. Kita sebagai pribadi mau minta ampun, mau minta maaf, itu nggak mudah. Nggak cuma soal mengampuni orang lain yang sulit, tetapi kita pun mau meminta maaf, mau mohon ampun kepada orang lain juga tidak mudah. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita kembali mengingat di masa sekolah. Waktu sekolah pernah nyontek. Tadi ada anak sekolah minggu, saya tadi mau keluarkan ilustrasi ini apa enggak, ternyata sudah enggak ada. Pernah punya pengalaman nyontek waktu sekolah? Sedikit apapun? Pernah ya?
Pernah, mungkin ada yang nggak pernah. Wah, kalau nggak pernah saya acungin jempol. Tapi mungkin saya mau mengajak kita berpikir begini nih, mengingat-ingat apa rasanya ketika kita nyontek pertama kali, atau kita bikin salah pertama kali. Gelisah ya. Kita nyontek pertama kali gelisah, kita bikin salah sama orang lain, apa sama pasangan kita pertama kali, kita gelisah. Kita bohongin orang pertama kali, kita gelisah, gusar hatinya. Aduh, merasa bersalah, bahkan juga menyesal, kenapa sih aku sampai melakukan ini. Tapi kalau sudah dilakukan 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan sering, masih gelisahnya? Enggak, biasa aja. Kalau kesalahan yang kita lakukan pertama kali, kita gelisah, merasa menyesal. Aduh, kenapa sih aku bisa melakukan ini? Kenapa sih aku harus bohong? Kenapa sih aku harus menyontek? Tapi ketika sudah dilakukan 2, 3, 4, dan bahkan itu menjadi suatu hal yang sering, ketiga kali deh, sudah mulai luntur rasa penyesalnya, sudah mulai nggak terlalu besar, sudah mulai tidak terlalu merasa bersalah, dan bahkan itu menjadi sebuah habit yang biasa aja. Ya udahlah, cuman gini doang, betul ya. Ini yang kita rasakan. Dan oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diajak oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan yang dia sampaikan kepada murid-muridnya. Ada 2 pribadi yang datang kepada Tuhan mohon pengampunan. Yang pertama orang Farisi, yang satu lagi pemungut cukai. Kita tahu lah ya siapa sih orang Farisi ini. Ya meskipun seringkali versi Alkitab itu mengatakan orang Farisi ini seringkali menjadi orang yang munafik. Ya, orang Farisi adalah orang yang tahu tentang agama, tahu tentang bagaimana hidup seturut dengan firman Allah, namanya juga orang Farisi. Sedangkan si pemungut cukai, meskipun seringkali di dalam Alkitab versi pemungut cukai ini menjadi versi yang menjadi seorang yang baik ya. Pemungut cukai ini pada kehidupannya, pada pekerjaannya, dia dibenci oleh orang banyak. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dipakai oleh pemerintahan untuk ngambil pajak kepada rakyat. Tapi masalahnya, dalam prakteknya, pajak yang diambil itu tidak sesuai dengan aturan. Mereka bisa mengambil lebih, mereka bisa memeras, dan bahkan mereka juga bisa merampas. Kalau orang-orang ini tidak bisa bayar pajak, tidak sesuai dengan apa yang menjadi tagihan menurut pemungut cukai ini, dia berhak untuk mengambil barang-barang yang kira-kira punya nilai ekonomis di rumah orang itu. Dan pemungut cukai ini tentu dilindungi oleh pemerintah dan juga didampingin oleh aparat keamanan, kira-kira begitu. Jadi seringkali pemungut cukai ini dicap jelek oleh banyak orang karena prakteknya begitu. Lalu kedua pribadi ini datang kepada Tuhan, mereka berdoa mohon ampun kepada Tuhan. Tapi marilah kita perhatikan, ada 2 pribadi yang berbeda ini. Kita perhatikan mulai dari orang Farisi. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, orang Farisi ini mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur karena dia tidak sama dengan orang lain. Dia bukan perampok, dia bukan orang lalim, dia bukan pezina, dan bahkan dia juga mengatakan, aku bukan seperti pemungut cukai yang ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Orang Farisi ini menunjukkan siapa dirinya, apa yang sudah dilakukan, bagaimana dia ini orang yang saleh, orang yang benar. Dia menyampaikan itu kepada Tuhan dan bahkan dia menjelekkan oleh orang lain. Dia merasa dirinya benar, orang lain salah.
Ini orang yang pertama, orang Farisi. Lalu yang kedua, si pemungut cukai. Apa yang dilakukan oleh pemungut cukai ini? Pemungut cukai ini bahkan tidak berani mendekat. Dia berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Dia menyesal, dia memukul-mukul dirinya, dan dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam doa pengampunan, mohon ampun pada Allah, doa pertobatanlah, mana yang menurut Bapak Ibu menyatakan pertobatan? Orang Farisi kah atau pemungut cukai? Pemungut cukai. Kenapa? Karena pemungut cukai inilah yang merasa dirinya ini hina, dirinya salah, dirinya berdosa, sehingga dia mohon ampun kepada Allah. Sedangkan si orang Farisi ini merasa dirinya benar, merasa dirinya gak pernah melakukan salah, merasa dirinya sudah baik, sudah saleh, dan berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi pemikiran Bapak Ibu sama dengan pemikiran Tuhan Yesus? Apa yang menjadi pemikiran kita sama dengan pemikiran Allah? Yang dibenarkan oleh Allah adalah si pemungut cukai, bukan orang Farisi yang notabene ahli agama itu. Yesus membenarkan sikap pemungut cukai ini bukan karena ia setuju dengan perbuatan dia menindas, memeras, dan lain sebagainya, tetapi sikap diri pemungut cukai ini, ia menyesal akan perbuatannya, ia mohon belas kasihan kepada Allah, dan dialah pribadi yang dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, kita gak mudah mengampuni orang lain, tetapi kita pun tidak mudah untuk mohon ampun. Kenapa? Alasannya cuma satu. Karena kita tidak pernah menyadari bahwa diri kita ini lemah, dan diri kita berdosa, dan diri kita ini salah. Orang yang tidak merasa atau tidak pernah menyadari kesalahannya, maka dia tidak akan pernah memohon ampun. Namun hari ini kita kembali diajak. Apakah kita pribadi-pribadi yang berdosa? Yes. Dari contoh seorang pemungut cukai, kita diajak untuk belajar. Kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang berdosa. Oleh karena itu kita senantiasa mohon untuk dibenarkan Allah dalam setiap perbuatan kita. Mungkin kesalahan yang kita lakukan kita tidak sadar, karena kesalahan itu sudah sering kali kita lakukan. Saking seringnya membuat kita sudah tidak lagi melihat itu sebagai hal yang salah. Maka oleh karena itu hari ini kita kembali diajak untuk melihat diri kita. Bagaimana kita bisa mengampuni orang lain kalau diri kita sendiri tidak bisa mohon ampun dan merasa diri selalu benar. Bapak Ibu Saudara, sama seperti orang sakit. Jika orang sakit ini pengen sembuh, pertama-tama dia harus menyadari bahwa dirinya sakit. Lalu dia mencari dokter dan datang ke dokter. Namun setelah datang ke dokter, jangan lupa tebus resepnya dan minum obatnya. Dan Yesus pun mengatakan bahwa orang sehat itu nggak perlu namanya dokter, betul ya? Yang perlu dokter adalah orang sakit. Hanya orang sakitlah yang memerlukannya. Dan hari ini kita kembali diingatkan bahwa Yesuslah sang pemulih itu. Tangannya itu selalu terbuka kepada kita. Yang mau datang untuk dipulihkan, datanglah dan rasakan pemulihannya. Perlu kerendahan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita ada dalam relasi pemulihan dengan Allah. Perlu kerendahan hati untuk kita bisa mengaku bahwa diri kita juga salah, diri kita tidak sempurna. Perlu kerendahan hati untuk kita ada di dalam pengampunan. Kesediaan kita untuk merendahkan hati, untuk ada dalam pengampunan, berarti kita menghancurkan ego setiap diri kita, agar Tuhan dapat mengubah hidup.
kita, dan kita menjadi karya Tuhan yang indah. Bagi keluarga pun sama. Keluarga yang ada di dalam pengampunan Allah adalah keluarga yang mau mengampuni, dan keluarga yang mau mengaku apabila dirinya salah, dan keluarga yang mau diampuni. Dalam kehidupan keluarga, sebagai masyarakat terkecil, seringkali perbedaan atau kesalahan itu ada. Tapi seringkali pula ego ini menutup diri kita sehingga kita tidak mau mengaku bahwa diri kita salah. Aku benar, kamu yang salah. Merasa diri paling baik, merasa diri paling benar. Namun hari ini kita kembali diingatkan melalui sikap kedua puan pribadi, orang Farisi dan pemungut cukai. Kita diajak untuk kembali melihat kalau kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Marilah kita datang dengan penuh kerendahan hati. Kita mau mengampuni orang lain, dan kita pun mau mohon ampun. Amin. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Dan boleh